Aku tidak menginginkan kemenangan lagi, atau kerajaan maupun kesenangan Kesawa. Apa gunanya kerajaan bagi kita? Demikian juga kenikmatan dan kehidupan ini sendiri. Demi untuk siapakah kita dan mereka yang berdiri di sini berperang dengan mengorbankan nyawa dan harta benda? Menginginkan kerajaan, kenikmatan, dan kesenangan ini? Para guru, ayah, putra-putra, kakek, paman, mertua, cucu, dan kerabat lainnya. Wahai Madawa, aku tak ingin membunuh mereka, walaupun mereka membunuhku. Kenadi pun akan memerintah di 3 dunia, apalagi hanya dunia ini saja. Kesenangan apakah yang akan kita peroleh setelah membunuh putra-putra Dristarastra? Yang pasti hanyalah dosa bagi kita jika kita membunuh si Durjana ini. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah makna Satyam Siwam Sundara, kebenaran, kesucian, keharmonisan. Inilah makna Satyam Siwam Sundara, kebenaran, kesucian, keharmonisan. Dalami agama agar hidup terarah, kejarlah ilmu agar hidup lebih mudah, terapkan seni agar hidup jadi indah. Melalui agama kita berbuat dhamma, lalu dengan ilmu. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, saya Diah Parisya. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Pemirsa, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Siwam Sundara, kebenaran, kesucian, keharmonisan. Dalami agama agar hidup terarah, kejarlah ilmu agar hidup lebih mudah, terapkan seni agar hidup jadi indah. Melalui agama kita berbuat dhamma, lalu dengan ilmu kita bisa maju. Hanya dengan seni kita akan harmoni. Om Swastiastu, Kak Ami. Swastiastu, Kiki. Baca buku apa ini? Oh, kami lagi baca buku terbaru nih, Senang Belajar Weda bagi Siswa. Ini bagus banget loh bukunya. Dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dalam segmen Jelajah Pustaka. Nah, langsung saja kita mulai dari halaman depan atau covernya. Dari cover buku ini sudah terlihat jelas dengan perpaduan warna yang sangat apik. Lalu ada judulnya Senang Belajar Weda bagi Siswa. Ini juga didukung dari ilustrasi 2 orang anak laki-laki dan juga perempuan memakai bunga seperti kita ya Kak Kiki. Lalu memegang atribut 4 pustaka suci kita, yaitu ada Samaweda, ada Rigweda, ada apa lagi nih Kak Kiki? Ada Yajurveda dan Atharwaveda. Atharwaveda. Buku ini merupakan buku teranyar terbitan dari Sedia Bhakti. Penasaran nggak isinya? Seperti Penasaran apa? banget Kak Ami. Nah Kak Kiki, penasaran nggak sama isi bukunya? Penasaran banget dong Kak. Kalau gitu kita buka halaman per halaman.
Daftar isinya nih menarik banget nih Kak Kiki. Ada Weda, ada Saptarsi itu siapa saja, terus bagaimana Weda itu dikelompokkan, lalu ada Upaweda dan lain sebagainya. Menarik kan? Menarik banget, berarti buku ini cocok dong Kak untuk anak-anak yang sekarang. Cocok banget, ini cocok banget untuk dikoleksi dan sebagai bahan bacaan dan juga tunjangan. Selain itu, yang buat menariknya lagi nih Kak Kiki, tentunya ini nggak ngebosenin. Kenapa nggak ngebosenin? Karena di dalam buku ini ditunjang juga selain narasi ada ilustrasi komikal. Nah, kalau dari gambar-gambar ini bisa diwarnai, bener kan? Bener banget. Jadi nggak bosen nih kalau misalnya belajar agama Hindu, kita bisa sambil mewarnai. Terus yang tadi Kak Ami bilang ilustrasi komikal. Ilustrasi komikal itu seperti ini. Jadi ada sepasang anak perempuan yang sedang berbicara. Dia pun mengantarkan bahwa isi dari buku ini adalah pengenalan Weda. Jadi nggak asing nih buat anak-anak itu belajar Weda. Apalagi Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kayak gitu. Wah, lengkap banget ya Kak Ami itu bukunya. Terus kalau untuk dapetin bukunya kita bisa beli di mana Kak? Oke, Kak Kiki dan juga adik-adik Swindu, jika ingin mengoleksi buku ini bisa datang langsung ke Butik Buku Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar atau call langsung di 0361 4747 299. Thanks ya Kak Ami infonya, nanti Dek bakal share ke teman-temannya Dek. Sip. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Salam damai, Channel 3. Menarik sekali sebenarnya judul itu. Kalau dipertanyakan benar nggak, Bapak berani katakan di era kekinian, di era zaman kali di mana harta menjadi kunci utama, jawaban Bapak iya. Jadi pergerakan seseorang bisa tampil sebagai pemimpin itu tidak bisa dipungkiri terpengaruh oleh paham monetistik. Paham di mana keuangan itu yang maha kuasa, yang maha menentukan. Nah, terkait dengan judul tadi, diksi-diksi tentang 4 as itu memang benar sekali. Tidak lepas dari isi tas, seberapa kuantitas isi tas atau isi brankas. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap popularitas orang lewat cara-cara, ya maaf saja kalau sekarang kan trennya yang namanya money politik. Money politik kan berbasis uang ditebar untuk tebar persona sehingga meraih yang disebut dengan popularitas. Dari popularitas naik elektabilitas, baru dia bisa mencapai posisi di atas sebagai pemimpin. Kira itu. Jadi benar yang disampaikan tadi. Konsep berdasarkan teks itu kaya sekali dengan konsep pemimpin ideal. Katakanlah sebut saja misalnya Dasar Pramiteng Prabu, Catur Daya Sandi. Tapi yang Bapak sangat tertarik itu adalah pemimpin yang berkarakter Dasarata. Itu basisnya Catur Saudaramu. Itu ideal sekali. Mengapa? Karena dalam teks sudah disebutkan Ruh Serorimite. Pertama itu harus tahu tentang pengetahuan, baik pengetahuan dunia maupun pengetahuan suci. Itu dulu basicnya. Baru kemudian dari Uroh Siroringedo Bakti Ringdewo, religius. Jadi seorang pemimpin itu harus religius selain spiritualis. Baru kemudian dia ingat kepada pitekat leluhur, tidak hanya dalam bentuk pemujaan, penghormatan, tapi juga pitekat leluhur tan marupeng pitra pujo. Dalam konteks kita mengingat dan mempedomani pitekat arahan sesuluk dari para leluhur yang tidak lain dari nilai-nilai kearifan lokal. Baru yang terakhir kita masih tersiring soal gotro kabeh, tidak hanya keluarga, kerabat,
Yang penting bagi pemimpin bagaimana rakyat itu bisa dibuat sejahtera. Ada konsep yang mengatakan saya nikang papa nahan prayojana. Jadi tugas pemimpin itu adalah bagaimana membebaskan rakyat dari segala penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan, kemiskinan. Asal sudah begitu tipikal pemimpin tersebut, maka dia akan dicintai rakyat. Itu yang sekarang menjadi dilema plus ironi, susahnya mencari pemimpin tipikal yang ideal sebagaimana konsep Hindu menyatakan. Itulah dikotomi antara pemimpin ideal dengan pemimpin kekinian. Yang ideal itu yang tipikal Rajarsi, seorang pemimpin yang dalam kebijakannya, dalam upaya untuk menyadarkan rakyatnya terinspirasi oleh ajaran-ajaran para resi, ajaran-ajaran kesucian, itu maksudnya. Itu tipikal Rajarsi. Sebaliknya, atau yang kontradiktif adalah pemimpin raja di raja. Pemimpin yang merasa ya sebagai pemimpin, tetapi kepemimpinannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks bahasa Bali Kepara itu, pimpin raja di raja itu pimpin yang nyapa kali aku, mengaku-ngaku sebagai pemimpin yang kemudian dalam prakteknya hanya sebagai pemimpi, bermimpi mensejahterakan, membahagiakan rakyat, tetapi tidak pernah terjun. Bahkan maaf saja bisa jadi ujung-ujungnya tidak lagi jadi pemimpin, tapi juga jadi pemimpin. Sudah ku cari seperti matahari di ruang hati dan dinding langit ini. Itu kan sebuah kondisi yang real sekarang ini, ketika kontestasi politik berbasis pada money politik. Yang kita inginkan adalah pemimpin yang berbasis kualitas. Apa saja penciri dari kualitas pemimpin berkualitas? Pertama, intelektualitas, ini dulu. Kedua, integritas. Ketiga, loyalitas. Ya, setia. Kalau bisa lagi yang sudah matang secara emosionalitas, pematangan jiwanya. Ya. Dan Astungkara kalau bisa pada tingkatan tipikal yang spiritualitas. Jadi itu istilahnya mengkomparasikan antara pemimpin kekinian yang berbasis kuantitas, isi tas, isi brankas demi popularitas dan elektabilitas. Kontradiksinya dengan pemimpin berkualitas. Jadi harus punya intelektualitas, integritas, loyalitas, matang secara emosionalitas, dan Astungkara kalau mencapai tingkatan spiritualitas. Itulah pemimpin ideal yang didambakan di saat sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Idam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan pernah sampai meninggalkan hati nurani, karena hati nurani adalah lentera jiwa ini, adalah pancaran sang Yang Widi. Menjadilah seperti pribadi kami. Ya, udang itu sesuatu yang diikatkan di kepala. Kalau kita melihat jejak historinya terkait dengan udang, suku-suku bahkan bangsa-bangsa dunia biasa memakai udang ya. Ada yang bahannya dari tumbuh-tumbuhan seperti janur, kemudian juga seperti enau, kemudian juga rumput ilalang bisa juga diikatkan di kepala. Tapi dalam ini udang yang terbuat dari kain perkembangan belakangan ya. Dan itu pun semua suku bangsa juga masih
memakai udeng. Kemudian tridatu, datunya itu terkait dengan warna merah, putih, kemudian juga hitam, itu disebut dengan datu. Sehingga udeng tridatu adalah udeng yang diikatkan yang berwarna 3, yaitu merah, kemudian juga putih, kemudian juga hitam. Ya, paripurna dan udang tridatu. Saya akan mengutip Rigveda Mandala 2 Sukta 34 mantra 7. Pemimpin paripurna yang widi, berilah kami kekuatan untuk kereta kami, kesucian dalam permohonan, berilah kesejahteraan kepada pemujamu, kemudian pikiran yang pemberani yang tak tertanding. Begitu dalam Rigveda. Sehingga pemimpin yang paripurna dikaitkan dengan udang tridatu ada 3 hal. Kita kaitkan dengan sloka Veda tadi bahwa warna putih adalah kesucian, kemudian warna merah pemberani, warna hitam adalah kesejahteraan. Pemberani dalam inilah berani membela kebenaran, satyam epa jayate. Kemudian kesucian adalah suci lahir dan batin. Kemudian pemimpin yang paripurna, pemimpin yang mensejahterakan, suka nikangkat. Sehingga pemimpin yang paripurna adalah pemimpin yang memang suci, pemberani, dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Ya, kalau dikaitkan dengan masa sekarang yaitu tridatu, bahwa sudah melekat juga bahwa merah itu adalah Brahma, kemudian dia putih, kemudian Wisnu itu hitam, itu Stiti pemelihara, kemudian Siwa atau Rudra itu adalah pemerintah atau lebur. Pemimpin memang harus berbadankan 3 hal ini. Pemimpin yang harus memang bisa menciptakan, dia harus inovasi, dia harus kreasi, dia harus kreatif juga. Pemimpin juga yang mampu memelihara situasi kondisi agar kondusif. Kemudian pemimpin juga harus seperti Dewa Iswara atau Siwa yang mampu memberikan hukuman-hukuman, bertindak tegas. Itu pemimpin yang berbadankan tridatu, sudah meraga di dalam dirinya. Kalau kita berbicara trias juga pemerintahan, yaitu di lembaga pemerintahan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif ya. Ada legislatif itu kita kaitkan dengan Dewa Brahma, kemudian eksekutifnya kita kaitkan dengan Wisnu, kemudian Iswaranya sebagai penegak hukum kita kaitkan juga dengan Dewa Iswara. Ya, kalau kita berbicara pemimpin ada dua hal yang perlu kita pelajari ke dalam diri kita, yaitu terkait dengan rasio dan hati nurani ya. Dan hati ini sekarang ini memang sangat marak sekali di media sosial yang kita lihat, info-info, konten-konten yang justru menguras pikiran kita, rasio kita. Tapi yang terpenting memimpin sekarang itu adalah memimpin dengan hati, ya, hati nurani. Belajarlah ke dalam lagi, mencari apa yang menjadi suara hati nurani. Itu yang terpenting. Sang Yang Widi, kami selalu mengingat namamu. Oh Ide Sang Yang Widi, kami selalu menyebut namamu. Pemirsa HiTV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri.
Maaf jika ada yang tidak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 000980015000766695 mendukung program Wartam Educate dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3, salam Warta Merah. Hamida Sang Yang Widi, kami selalu ikuti petunjuk-Mu. Hamida Sang Yang Widi, kami selalu jauhi larangan-Mu. Hamida Sang Yang ampuni segala papa dosa kami. Oh Mida Sang Yang Widi, izinkan segala doa-doa kami. Oh Mida Sang Yang Widi, izinkan segala doa-doa kami. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.